Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin sekalian. Selamat bergabung di acara Dr. Unair TV, edisi program Dokter Edukasi dengan tema Melatih Anak Berpuasa Sejak Dini. Sebelumnya, bagi yang belum tahu Dr. Unair TV itu apa, jadi Dr. Unair TV adalah sebuah platform yang disediakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang tiap minggunya terdapat beberapa episode rutin seputar dokter edukasi, dokter berkisah, dan podcast-podcast lainnya yang mengajak hadirin sekalian untuk mengetahui lebih dalam bagaimana dunia kesehatan. Jadi jangan lupa untuk berlangganan akun Dr. Unair TV di YouTube dan jangan lupa mengikuti akun Instagram Dr. Unair TV dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan nama akun @drunairtv dan @fk_unair untuk mengetahui update-update terbaru dari Dr. Unair TV yang pasti. Baik, kembali lagi dengan suasana puasa. Di sini saya Muhammad Ray Galang Perdana sebagai moderator mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh hadirin yang melaksanakan. Untuk seperti yang kita tahu, kebutuhan gizi pada anak sangatlah kompleks, yang dimana akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Tetapi sebagai umat Islam, sebagai orang tua, kita juga diharuskan mengenalkan anak tentang berpuasa. Maka dari itu, dalam 1 jam ke depan, kita akan berbincang bagaimana melatih anak berpuasa sejak dini bersama narasumber kita, yaitu Dr. Mira Irmawati, spesialis anak, konsultan tumbuh kembang. Beliau juga bagian dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, dokter, di Divisi Tumbuh Kembang Rumah Sakit Dr. Sutomo. Baik, selamat siang dokter, kami di sini sudah bertemu dengan Dokter Mira. Terima kasih banyak dokter sudah bisa datang ke sini, sudah mau meluangkan waktunya ya dokter ya. Ya, terima kasih kembali juga Galang dan teman-teman dari Dokter Unair TV. Baik, ya. Terima kasih banyak dokter sudah bisa datang ke sini. Baik dokter, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik Galang, puasa ya? Alhamdulillah berpuasa dokter. Dokter Mira, untuk dokter edukasi hari ini kita akan berbicara dengan tema melatih anak berpuasa sejak dini dokter. Mungkin di sini ada beberapa hadirin yang sudah akan bertanya beberapa pertanyaan dokter. Nah, dari yang pertanyaan pertama kita langsung saja ya dokter ya. Ya, boleh. Jadi dokter, berbicara tentang puasa pada anak ya dok ya. Seorang anak itu kan berbeda dari seorang yang dewasa ya dok. Lalu untuk seorang anak sendiri dokter, untuk bagaimana seorang anak itu tubuhnya untuk beradaptasi dokter dalam suasana berpuasa ini? Karena kan tidak ada tahap-tahap untuk dari awal misalnya tidak makan dalam berapa jam, lalu ini tiba-tiba berpuasa seperti itu ya dok ya. Nah, bagaimana respon tubuh si kecil nih dok untuk menghadapi kondisi lapar dan kondisi misalnya mungkin bisa dehidrasi juga ya dok ya. Nah, itu tuh sebenarnya berbahaya atau tidak ya dok ya? Jadi Dokter Mira terangkan perlahan-lahan ya ke Dokter Galang ya. Dan para orang tua ya ini Dokter Galang ya. Untuk orang tua yang ingin mengajarkan berpuasa kepada anak-anaknya di rumah ya. Jadi secara umum berpuasa itu adalah kalau di dalam agama kita, agama Islam, berarti tidak memasukkan makanan ke dalam mulut mulai dari subuh sampai nanti maghrib ya. Iya dok. Biasanya subuh kalau di tempat kita jam 4 ya, sampai jam maghrib itu jam 6 lah kurang lebih. Itu sekitar 10 sampai 12 jam ya. Galang ya, dokter Galang ya. Jadi menahan haus dan lapar tadi ya, tergantung tempat kita berada tentunya. Tapi kalau di Indonesia kan segitu. Ini kita bicarakan di negara kita ya, di Indonesia ya. Jadi respon tubuh pertama-tama secara umum yang terjadi itu adalah ini nggak kecil, nggak setengah besar, nggak besar ya, dokter Galang ya. Jadi bahwa respon tubuh yang terjadi itu seperti ini. Sebetulnya kita ini tubuh bisa mempertahankan kadar gula dalam tubuh kita ini sekitar 4 jam setelah makan. Jadi makan kemudian 4 jam. Habis itu 4 jam lapar nih, nggak ada masukan lagi nih gulanya. Maka dia akan mengambil dari cadangan di hati. Hepar kalau dalam bahasa kedokterannya ya, hati. Udah ngambil di situ. Ngambil di situ untuk mempertahankan kadar gula darah dalam tubuh kita. Nggak ada lagi nih makanan setelah tadi 4 jam yang pertama sampai ke kemudian di sekitar 12 jam ya. Jadi sampai 16 jam sesudah kita makan yang terakhir, kalau nggak ada lagi asupan dari luar, maka tubuh kita akan mengkondisikan untuk mengambil dari cadangan yang lain, seperti lemak, protein, bongkaran dia istilahnya ya, dibongkar untuk mempertahankan keadaan
gula darah di dalam tubuh kita. Jadi dokter Galang ya, jadi bahwa kalau tubuh kita ini, seorang manusia ini nggak makan, don't take any kind of food, mulai 10 sampai 12 jam, kan nggak sampai 16 ya. Iya dok. Jadi ya bisa kita bersimpulkan bahwa it doesn't matter, nggak masalah gitu ya. Demikian juga pada anak-anak ini, kalau kita bicara dalam ilmu tumbuh kembang, maka dan dalam definisi WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang dari dalam kandungan. Cuma nanti kita akan membicarakan kira-kira kapan kita bisa memulai puasa pada anak kita, seberapa dini ya gitu. Baik, jadi dokter. Responnya seperti itu. Jadi sebetulnya nggak apa-apa kalau kita nggak makan sampai 16 jam. Cuma ya tidak terus-menerus ya Dokter Galang ya. Tentunya kalau terus-menerus itu akan terjadi efek dalam tubuh kita. Gitu ya Dokter Galang. Baik Dokter Mira, terima kasih banyak dokter. Berarti intinya tidak apa-apa ya dok ya. Iya. Tetapi itu tidak boleh menjadi suatu kondisi yang lama dan berkelanjutan. Dok, tidak boleh berkelanjutan terus-menerus berpuasa atau perut kita kosong tanpa ada asupan nutrisi. Ya. Baik dokter. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dokter Mira ya. Lanjutannya ini adalah, kan kita tahu untuk melatih berpuasa itu penting ya dokter dalam Islam. Lalu untuk kaitannya nih dokter dengan perkembangan anak-anak, apakah itu nanti akan mengganggu dokter selama berpuasa, selama misalnya dimulai dari umur sekian hingga nanti umur selanjutnya hingga 18 tahun seperti itu dok? Apakah ada gangguan dalam perkembangannya dokter selama dilatih berpuasa ini dok? Ya. Kalau kita memberikannya berkait dengan anak-anak ya, anak itu kan bukan orang dewasa dalam bentuk kecil tadi ya, Dokter Galang juga udah menyebutkan, kan anak itu bukan orang dewasa biasa gitu dok. Ini perkembangannya khusus ya, tahap pertumbuhan dan perkembangan khusus. Jadi kondisi bahwa kita puasa itu mestinya ada tahap-tahapnya, tidak istilahnya kalau dalam bahasa Jawa tidak ujuk-ujuk ya, atau tiba-tiba dalam bahasa Indonesia. Jadi kita ada tahap untuk mempelajari bagaimana berpuasa. Efeknya di dalam berpuasa ini ya tergantung sampai di mana kita memberikan nutrisi. Yang penting pada waktu kita berpuasa, selain tadi itu ada tahapannya Dokter Galang, juga apa yang kita makan pada saat sahur dan apa yang kita makan pada saat berbuka puasa, sehingga efeknya dalam tubuh kita hampir tidak ada. Tentu saja itu juga harus dipelajari pada orang tua yang ingin mengajarkan anaknya untuk mulai berpuasa seperti itu ya. Baik dokter, itu tadi kan untuk bagaimana kita efeknya berpuasa dalam tubuh kembang anak-anak ya dokter. Nah lalu dokter, untuk terkait dengan perkembangan anak-anak sendiri nih dok, apakah melatih berpuasa itu penting ya dok? Misalnya melatih disiplin atau melatih interdisipliner yang lain seperti itu dok. Baik Dokter Galang, tadi sudah disinggung ya kalau efeknya jadi ada anak-anak itu kan selalu bertumbuh dan berkembang, ada tumbuhnya ada kembangnya. Dan puasa ini kan juga bukan sesuatu yang kita laksanakan sepanjang tahun ya Dokter Galang ya. Ini puasa Ramadan ini biasanya 30 hari saja ya. Jadi sesuatu yang kita laksanakan dalam kurun waktu yang terbatas. Untuk pertumbuhan itu kan tidak hanya 1 bulan gitu ya, bertahun-tahun, dan dalam kehidupannya ini kita mengamati bagaimana pertumbuhan. Kalau usianya misalnya kita membicarakan anak-anak yang sekolah nih, karena biasanya puasa ini kan dimulai pada anak-anak yang sekolah, umur berapa itu? Biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu anak kan berkelompok ya, berkelompok mulai sekolah, punya temen nih di SD, biasanya begitu. Sudah mulai tergantung lingkungan Dokter Galangnya, biasanya anak-anak yang SD itu udah mulai minta puasa umur 6 tahun, 7 tahun. Itu secara umum anak-anak kita di Indonesia itu udah mulai minta puasa. Ini menurut pengalamannya Dokter Mira sebagai dokter spesialis anak ya, dan dokter konsultan tumbuh kembang ya, biasanya umur 7 tahun itu udah minta aku puasa seperti si A, seperti si B, dia niru. Di fase itu dia masih niru ya. Jadi I am what I imagination, sekitarnya itu bagaimana gitu ya, dia akan melihat juga children see children do. Pertumbuhan kita lihat dalam waktu, kalau misalnya anak-anak udah di atas usia
tahun itu kita mesti melihat pertumbuhannya setiap 6 bulan sekali, Dokter Galang ya. Walaupun sampai umur berapa itu Dok tadi batasnya 18 ya. Kita melihat berat badan, tinggi badannya, lingkar kepalanya itu selalu termonitor ya. Terus kemudian untuk perkembangan tadi berkaitan sudah disinggung juga oleh Dokter Galang sendiri tadi, mengajarin apa sih Dok waktu puasa itu? Tentu saja secara fisiknya menahan lapar dan haus ya, kita sudah tahu kalau puasa kita tidak memasukkan apapun ke dalam mulut kita, tetapi kan juga sudah diajarkan dalam agama kita bahwa puasa itu juga menahan emosi, menahan marah. Misalnya adik tidak bertengkar ya, sabar, kita berpuasa. Adik berbagi ya sama kakak, kakak berbagi ya sama adik. Atau kita juga mengajarkan, jadi selain disiplin kita juga mengajarkan untuk pengendalian diri itu tadi, kita mengajarkan juga belajar mengatur emosinya, kita juga belajar untuk berbagi bersama dengan anak-anak kita. Makanya misalnya kan berarti karena sekarang sudah tahu rasanya lapar, kakak sama adik kalau dikasih makan atau diambilkan makan atau mengambil makanan sendiri harus dihabiskan. Seperti itu ya, mengajarkan kita untuk mengajarkan anak kita untuk menghargai makanan yang sudah ada di dalam piring yang sudah kita sediakan. Gitu ya, Dokter Galang ya. Baik Dokter Mira. Berarti bisa disimpulkan ya Dok ya, berarti bahwa puasa ini adalah salah satu metode sebagai orang tua ataupun sebagai umat muslim ya Dok ya, bagaimana bisa mengajarkan atau melatih anak bagaimana puasa itu sendiri dan bagaimana mengatur emosi dan lain-lain. Iya, tidak hanya fisik aja latihan salah satu metode untuk tubuh kita ya, tapi juga yang lainnya, perkembangan yang lain yang lebih spesifik lagi tadi. Ya. Baik Dokter. Ya. Nah, tadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dok ya. Tadi kan sudah disinggung Dok, sebenarnya kalau misalnya puasa itu lebih baik dilakukan atau dikenalkan pada anak-anak pada saat usia atau masa sekolah Dok. Nah kira-kira kalau misalnya itu dimulai sebelum dari itu Dok, apakah ada efeknya atau misalnya bisa setelah dari itu Dok untuk berpuasa itu Dok? Di dalam panduan kita dari selain Al-Quran dan hadis, kalau yang dari hadis itu Dokter Galang disebutkan bahwa Nabi dan para sahabat itu lebih suka untuk mengajarkan anak-anak mulai lebih istilahnya kenceng ya, istilahnya Dokter Mira, untuk mengajarkan puasa ini dan sholat ya, juga mungkin ibadah yang lainnya juga ya, tidak hanya puasa dan sholat ya, sebaiknya juga orang tuanya mengajarin lingkungannya juga ya, di usia 10 gitu ya, 10 sampai 12 dikatakan boleh. Kalau itu yang disebutkan adalah mengenai sholat ya, kalau sampai usia 12 nggak mau sholat maka boleh dipukul. Nah ini kalau diterjemahkan secara harfiah bisa salah kaprah loh Dokter Galang ya, gitu ya. Sampai di umur 10 atau 12 itu nggak mau sholat, atau misalnya bisa kita setarakan nggak mau puasa misalnya. Lah sebelumnya udah diajarin belum? Orang tuanya puasa juga enggak? Lingkungannya bagaimana? Teman-temannya bagaimana gitu. Jadi enggak ngajarin, enggak memberi contoh, enggak memberikan fasilitas, tapi tiba-tiba mukulnya juga boleh dipukul. Aku sabuk. Ya, istilahnya dulu beberapa zaman dulu ini Dok, gitu ya bukan menyalahkan yang dulu-dulu ya, tetapi ada beberapa yang dulu Dok, kalau saya nggak mau puasa sama orang tua dipukul pakai kemocing katanya ya, untuk bersih-bersih ini, atau disapuk sama ayah saya ya gitu. Sebaiknya yang begitu-begitu tidak dilaksanakan lagi Dokter Galang ya. Jadi tadi Dokter Galang nanyain kalau sebelum itu Dok, misalnya sebelum 10 tahun nih dia udah mulai, alhamdulillah kalau begitu, karena itu tadi children see children do, dia kepingin melakukan apa yang selama ini dia lihat, dia rasakan, teman-temannya pun melakukan karena niru. Makanya betul-betul lingkungan ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak kita ya. Kalau dia sudah mulai mau, ya kenapa tidak ya. Kita berikan contoh bagaimana, kan banyak ini sudahan kita bisa melihat di YouTube, kita bisa melihat di aneka media sosial ya, bagaimana cara yang sederhana untuk mengajarkan anak-anak, misalnya melalui video, boleh pakai gambar-gambar
Boleh kita pakai buku atau kita pakai boneka tangan gitu. Ini puasa kayak sandiwara seperti itu ya pada anak kita ya. Tentu saja bertahap. Misalnya nanti kakak atau adik mau puasa sampai jam berapa ya. Sebetulnya yang sulit menurut saya, menurut Dokter Mira sebagai ibu-ibu juga ya, itu bukan di puasanya sampai jam berapa Dokter Galang, tapi sahurnya. Nah itu bisa setengah mati ya, bisa perang dunia ketiga di rumah ini. Ini jadi puasa atau enggak gitu. Puasa itu harus sahur, Mas, Mbak atau adik. Kan sahurnya itu memang jam segitu, jam 3 kita harus bangun, jam setengah 4 ya. Padahal mata ini bisa dibuka jam segitu ya. Itu justru yang jadi perang itu malah di jam segitunya, di sahurnya ya. Tetapi kalau kemudian melaksanaannya biasanya enggak terlalu sulit. Misalnya mau jam berapa itu kita lihat jam. Kakak mau sampai di angka yang 9 atau di 10 atau di 12 tergantung dia ya. Jadi kita bisa bertahap, apalagi kalau ini misalnya masih kecil. Dok, ini anaknya masih anak 5 tahun loh dok, misalnya kayak gitu. Dok, anak saya ini 6 tahun loh, tapi ngotot dokter minta puasa gitu. Oke, kita perjanjian dulu jam berapa dia tahan, gak harus langsung sampai maghrib ya Dokter Galang ya. Jadi kakak oke, kita latihan ya sekuatnya kakak aja. Tapi sementara ini kita mau jam berapa dulu supaya kita ada janjian. Nanti semakin lama semakin panjang ya kakak gitu. Jadi sampai jam 10 mama gitu. Ya udah gitu, jam 10 kita bertahan nggak makan, nggak minum sampai jam 10 ya. Nanti setelah jam 10 kakak mau bukanya apa? Misalnya seperti itu. Jadi dia, dan kemudian juga di dalam hadis kita itu bagaimana caranya gitu. Kita mengalihkannya dengan permainan kalau sama anak-anak. Ya. Makanya ngajarin puasa itu nggak cuma ayo puasa jam sampai jam sekian gitu ya, tetapi juga harus orang tua juga harus tahu ilmunya, bagaimana dia mau akhirnya puasa itu fun, puasa itu menyenangkan, puasa itu oke-oke aja kayak gitu. Amunisinya udah disiapkan dulu bahwa nanti sampai jam 10 itu kita kegiatan mainannya apa supaya dia nggak inget kalau dia sekarang sedang menjalankan ibadah puasa kayak gitu ya. Tapi ya juga pesannya Dokter Mira jangan mainannya HP ya Dokter Galang ya. Jadi kita bisa bikin aneka kerajinan tangan, misalnya melipat, menggambar, kan itu menarik ya, banyak permainan yang menarik yang tidak melulu menggunakan HP ya. Kita bisa melipat, kita bisa kalau sama yang cewek-cewek nih atau yang cowok-cowok juga bisa sama. Kalau yang untuk kegiatan ini cooking class, nanti kita akan simpen ya gitu, bikin kue lebaran misalnya, atau kita mau menyiapkan hidangan berbuka cooking class, atau kita bisa main air, kita bisa melipat tadi itu, menggunting. Terus kemudian kita bisa membuat aneka keterampilan seperti dari stik es krim, dari karton, macam-macam Dokter Galang ya, asal mau aja nih mama sama papanya gitu ya. Bagaimana mengajarkan berpuasa ini supaya dia banyak kegiatan yang lain yang selain kita menggunakan HP untuk permainan ya. Baik dokter, berarti bisa saya simpulkan lagi ya dok, berarti usia anak dapat mulai mengenali puasa itu bisa dimulai dari umur sedini mungkin, tetapi tetap harus dengan pengawasan dan dengan tata cara yang terbaik pendekatannya untuk tidak seorang saklek, anak. harus ada batasan umur 3, umur 4 tuh memang nggak ada. Iya. Tetapi juga dalam mendampingi seorang anak berpuasa itu memang harus didampingi oleh keluarga ya, dokter, dengan berbagai cara. Iya, dengan suasana yang menyenangkan Dokter Galang ya. Dan juga untuk cara yang tepat tadi kan sudah Dokter Mira singgung ya dok ya, untuk memberikan pemahamannya tadi banyak ya dok, metode tentang berpuasa itu mulai dari kartun, video, boneka dan lain-lainnya dok ya. Nah itu apa ada cara pemahaman yang lebih ya dok, misal ada nih dok anak yang tidak mau berpuasa sampai umur misal 10 sampai 12 tahun yang seperti dokter singgung tadi, kira-kira apa nih dok tata cara pemahaman anak yang tepat untuk bisa meyakinkan anak ini bahwa berpuasa itu seru dan bisa meningkatkan kesehatan dan aktivitas yang lain seperti itu dok. Jadi paling penting lagi ya Dokter Galang, Dokter Mira ulangi lagi bahwa untuk
anak mau itu penting sekali bahwa dia dicontohkan, ya. Kalau tidak pernah melihat orang berpuasa, tidak pernah dilibatkan juga, kemudian tidak ada contoh, kemungkinan memang akan sangat sulit ya seorang anak untuk memulai gitu. Karena kalau di dalam agama kita, misalnya di dalam keluarga muslim maupun muslimah di negara kita, kan sebetulnya menurut dokter bedah pribadi sih, tapi memang ya nggak sulit juga, karena kita kan sama-sama ya gitu, sama-sama misalnya di dalam kelompok SD gitu kan dia punya teman deket gitu. Nah itu yang sebaiknya memang menurut ilmu tumbuh kembang itu dan dari pendapat dokter Mira pribadi bahwa mengajarkannya memang lebih baik kalau sejak dini. Metode yang paling sederhana memang tidak bisa digeneralisir ya. Misalnya ada yang bisa diberitahu dengan cara video tadi itu, atau dengan gambar, atau dengan poster. Tapi juga mungkin ada cara yang lain yang mungkin kalau untuk anak-anak yang sekian itu mendekatinya dengan peer groupnya, dokter Galang, kelompoknya. Itu si A juga puasa, kakak kok enggak gitu. Kenapa sih? Apa yang ditakutkan gitu. Jadi kita berusaha untuk jangan gimana ya dokter Galang ya, doktrin. Menghormati dia dulu. Kenapa sih? Apa yang kamu takutkan atau hal yang menurut kamu tidak menyenangkan pada saat melakukan puasa? Itu yang kemudian kita gali dari dia untuk kita berikan contoh. Gak apa-apa kakak kalau misalnya mau mulainya kita berhenti di jam 12. Gak apa-apa, gak harus maghrib. Misalnya seperti itu. Jadi bisa, yang penting itu tadi, bahwa cara pendekatan lebih ke arah persuasif ya dokter Galang ya, apalagi kalau sudah anak 10 tahun ke atas itu kan kelas 3 SD ya. Iya. Biasanya anak-anak sekian ini pengen tahu, mau tahu kenapa kok harus, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Nah itu yang menjadi kunci dari orang tuanya. Kenapa harus begini dan begitunya ini kita sebagai orang tua harus bijak dan memberikan contoh untuk anak kita dan menghormati dia ini nggak mau, kenapa kita terima dulu, setelah itu kita carikan jalan untuk dia bisa memahami kenapa itu bisa dilaksanakan, kenapa tidak, dan apa yang dia takutkan ini tidak perlu dia takutkan lagi, seperti itu ya. Jangan tiba-tiba ya nggak boleh begitu kan sunnahnya, nah kan tidak begitu untuk bicara dengan anak kita ya. Baik dokter, berarti memang untuk pemahaman dan pendekatan yang terbaik kepada anak adalah pemberian contoh dan pengenalan dari lingkungan ya dokter Iya. Dan tetap juga kita harus menghargai apa pilihan anak dan mungkin bisa mengetahui mengapa dia tidak mau atau mengapa dia mau mengikuti tanya puasa. Dulu dia, kenapa sih kok belum mau kakak gitu, apa yang ditakutin gitu. Baik dokter, nah berarti misal nih dok, kita sudah lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Kalau misal anak sudah mau berpuasa dok, nah kadang kan ada anak yang mungkin ada yang lebih istilahnya, kalau istilah sekarang FOMO dokter, nggak mau, takut ketinggalan gitu dok sama teman-temannya, atau misalnya dia di rumah tahu misalnya keluarga atau kakak-kakaknya ini puasa sampai maghrib gitu dok. Nah dia ikut sampai maghrib. Terus kira-kira apa dok yang harus diperhatikan atau diwaspadai untuk anak-anak yang sedang berpuasa ini dok? Iya. Apakah ada tanda-tanda tertentu seperti itu dok? Iya. Pada dasarnya kalau kita mengajarkan puasa kepada anak kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dia lemes, dia dehidrasi itu gimana? Dehidrasi itu biasanya ya kalau misalnya tanda awal itu kan haus ya dokter Galang ya, tapi kan haus ini sesuatu yang wajar karena kita memang tidak minum gitu ya. Terus kemudian pipis atau buang air kecilnya lebih jarang ya, juga sama karena asupannya juga nggak banyak pada waktu puasa, dibatasi gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia sampai pada anak-anak yang lebih kecil ya, tidur terus, kemudian cranky istilahnya, marah-marah, kemudian kelihatan lemes banget ya, lebih baik dia memang dianjurkan untuk membatalkan puasanya. Besok lebih lama lagi, yang ini berarti kakak tadi mungkin minumnya kurang kayak gitu.
Mungkin makannya sedikit. Tadi kan kakak ngantuk, sama mama diambilkan, sama ibu diambilkan makanan cuma dihabisin separuh, misalnya seperti itu. Jadi sekarang kakak lapar, nggak apa-apa. Besok kita ulangin lagi, lebih baik dari yang sekarang gitu. Makanya kakak tidurnya jangan malam-malam supaya bisa bangun jam 3:30. Memang sahur itu di situ perjuangannya, bangun di jam yang tidak biasanya kakak lakukan seperti itu ya. Jadi pada dasarnya sih secara umum tidak ada yang perlu ditakutkan secara kesehatan untuk anak-anak kita ya Dokter Galang untuk mengajarin puasa, tetapi mungkin untuk ditekankan kepada orang tua justru kuncinya pada saat dia sahur dan berbuka puasa. Makanan yang dimakan harus dalam jumlah atau dalam menentukan sesuai dengan gizi seimbang. Seperti itu. Nah, itu Dok. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih Dok. Kan tadi udah disinggung kalau sebenarnya yang diwaspadai itu adalah dehidrasi ya Dok ya pada anak. Status dehidrasinya seperti apa apabila anak sudah mulai lemas, mulai marah-marah dan lemes seperti itu atau mungkin pipisnya sedikit ya Dok ya. Nah, kita lanjut Dok ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih Dok, kalau misalnya sudah ada tanda-tanda dehidrasi itu sebenarnya cairan yang harus diminum oleh anak saat sahur dan berbuka tuh seberapa banyak Dok? Dan apakah ada porsi-porsi tertentu dari makanan atau minuman yang harus dipenuhi oleh anak tersebut? Apakah itu sesuai dari jam puasanya yang sudah ditentukan sebelumnya, ataukah itu sesuai umurnya dia, umur gizi pertumbuhan dan perkembangannya, atau bagaimana ya Dok? Iya, jadi untuk minuman ini memang ada batasnya ya untuk anak-anak itu. Yang penting juga adalah gizi yang seimbang ini tadi yang kita bicarakan ya. Jadi kalau aktivitasnya masih baik, ya pasti kalau orang berpuasa itu, kalau kita jam 3 jam 4 itu kan seperti sudah kayak lap basah ya, ngelemprek istilahnya ya, begitu ya, kelihatan lemas. Nah ini sesuatu yang sifatnya wajar. Jadi jam segitu mungkin kita juga akan slow down ya, mengurangi aktivitas yang sifatnya fisik, wira-wiri kesana kemari ya. Tetapi ada juga yang nggak apa-apa loh, udah tergalang mau jam berapa aja juga fit aja gitu ya. Jadi memang kita dalam berpuasa ini tergantung hati kita sendiri, bagaimana kita menghadapi puasa itu tadi. Kembali ke anak-anak kita, kalau bisa pada saat pemberian makanan pada waktu sahur ini, makanan yang fullness ya, memberikan volumizing ke perutnya sehingga bisa menahan lapar lebih lama. Pada anak-anak kita ingat ya, apalagi kalau kita membicarakan mengenai stunting di negara kita ya, isi makanan, isi piringku ini harus ada protein hewani ya, supaya dia tahan lapar. Makanan apa yang kira-kira memberikan rasa kenyang lebih lama? Protein hewani atau nabati ada di dalam piring kita. Nasi atau serat ya, nasi, kentang ya, seperti itu memberikan rasa kenyang lebih lama. Terus kemudian pada anak kita vitamin dan mineral juga ada dari mana? Kalau misalnya cara yang sederhana yang gampang bagaimana dokter? Susu ya. Jadi kita bisa memberikan susu pasteurisasi atau susu apa saja yang ada di dalam rumah tangga kita ya. Kemudian untuk berbuka puasa kenapa sih kok yang disunahkan oleh agama kita adalah kurma? Karena mengandung gula sederhana yang segera bisa diserap dalam tubuh kita. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk makan kurma ya, sesuai sunnah Nabi. Kurma ini di Indonesia sekarang juga udah macem-macem ya, Dokter Galang ya, mau yang gimana ya. Mau aku nggak suka yang keras, aku nggak suka yang terlalu manis, kita bisa memilih sendiri ya. Anak-anak kita juga bisa mulai memilih untuk kurma yang dia sukai. Kita ajarkan pada waktu berbuka puasa, makan kurma dulu kemudian minum. Setelah itu kemudian dia bisa buah dan yang lain-lain yang dia inginkan. Es krim bagaimana dok? Gak apa-apa lah ya, es krim juga boleh gitu. Jadi yang perlu diperhatikan tentu saja orang tua tadi itu bagaimana sahur dan berbukanya. Ingat pada waktu sahur kebutuhan minumnya juga harus dipenuhi. Misalnya ini yang tadi Dokter Mira bilang ya, Dokter Galang, bahwa sahur ini challenging ya, sangat gimana ya, anak ini baru mulai puasa, meleknya aja untuk sahur sulit, kita kasih porsi yang harus dihabiskan, nah itu challenging ya memang ya. Jadi pada waktu
sahur ini paling tidak mungkin ada segelas susu ya, kemudian juga makanan yang komplit di dalam piringnya ada. Kalau misalnya untuk protein hewani bisa memilih antara telur, ikan, ayam atau daging ya. Kemudian ada karbohidrat, sedikit sayuran untuk anak kita, kemudian juga bisa ada buah atau yogurt seperti itu ya. Berbukanya itu tadi kurma, terus kemudian makanan-makanan lain yang juga disukai oleh anak-anak supaya tidak terlalu sulit pada waktu dia sahur. Setelah dia berbuka sampai dia kemudian tidur lagi jam 9 sampai 10, mungkin kita bisa bagi porsi makanan itu untuk mempersiapkan nanti dia jam 4 sampai jam 12 tidak, jam 4 pagi sampai jam 12 siang tidak makan sama sekali, seperti itu Dokter Galang. Jadi fun gitu, tetap fun ya. Berarti memang untuk gizi dan asupan makanan saat sahur dan berbuka itu memang harus kompleks ya dokter? Iya, justru itu yang sangat penting untuk supaya dia bisa bertahan di waktu dia tidak boleh sama sekali makan atau minum gitu. Jadi pemilihan makanannya gitu ya, tidak banyak kalori kosong. Misalnya menawarkan keripik atau kerupuk terlalu banyak, Dokter Galang ya. Mulut bergerak tetapi kalorinya nggak ada, nutrisinya nggak seimbang. Iya, nggak terpenuhi. Seperti itu. Baik dokter, itu tadi untuk kita bagaimana asupan gizi anak saat berpuasa, saat sahur dan berbuka ya dokter ya? Iya. Nah, apabila kita sudah melakukan menu dan melakukan kecukupan isi piringku nih dok untuk sahur dan berpuasa. Nah, kira-kira ada nggak ya dok tips untuk mengatur aktivitas anak saat melakukan ibadah puasa nih dok? Misal pun sampai jam 12 misalnya berpuasa ya dok. Iya, biasanya anak-anak puasa beduk ya istilahnya ya. Kalau kita di Indonesia ini puasa beduk gitu ya. Nah, kalau misalnya berpuasa seperti itu dok, bagaimana aktivitas anak seperti itu dok? Apakah ada pembatasan tertentu, misalnya tidak boleh beraktivitas atau main-main sampai berkeringat sekali ataukah tidak apa-apa dok, atau bagaimana ya dok ya? Iya. Jadi itu sebetulnya tergantung pada anak-anak kita sendiri ya. Kalau anak yang aktif terus kemudian nggak boleh, itu sulit loh ya Dokter Galang ya. Jadi itu tadi kakak kalau misalnya sedang berpuasa mungkin dikurangi sedikit mainnya karena nanti haus. Ya, padahal kita sudah janjian untuk tidak minum sampai pukul 12 gitu. Tapi kalau kakak misalnya muter-muter terus, jadinya akhirnya seperti sekarang jam 10 kakak udah minta minum kayak gitu ya. Bisa nggak ditahan lagi? Makanya tadi bunda bilang main sepedaannya dikurangin. Kalau mau puasanya sampai jam 12 tahan, nggak lapar, nggak nangis seperti sekarang misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau masih belajar justru kita tunjukkan. Kalau misalnya akhirnya dia nggak bisa dikasih tahu atau sulit dikasih tahu, nah kan tadi kan mama tadi sudah bilang sebetulnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa deh kalau kakak sekarang mau minum ya, tapi berarti ini dicatat bahwa hari ini kakak belum bisa puasa kalau gitu karena tidak sampai jam 12 seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dengan kita juga lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya Dokter Galang, kalau misalnya nggak apa-apa dia dengan jungkir jempalik misalnya ya, kalau istilahnya dokter bilang jungkir walik gitu, dia tetap oke-oke aja jam 12 juga sesuai disiplin, ya kenapa tidak? Kita nggak perlu ada sesuatu yang harus di garis bawahi atau apa gitu. Jadi artinya bahwa kita mengikuti atau memberikan fasilitasi kepada anak kita, dia maunya seperti apa. Tapi kalau misalnya kemudian dengan dia aktivitas yang terlalu banyak sama dengan jamnya pada saat dia tidak puasa, kemudian akhirnya akad atau perjanjian awal yang kita sepakati dengan anak kita kemudian jadi dilanggar, nah itu kita memberikan pengertian. Nah kan akhirnya kakak tidak bisa sampai jam 12 karena mainnya seperti ini gitu. Dikurangin kakak, bukan tidak, tapi akhirnya kakak tidak bisa dihitung puasa jadinya seperti itu gitu ya. Kita belajarnya hari ini tidak sesuai dengan perjanjiannya kakak, besok kita ulangin ya gitu. Jadi tetap memberikan semangat. Ya, baik dokter. Berarti bisa disimpulkan kembali dokter, untuk aktivitas tertentu itu tidak ada dok yang dilarang. Tetapi itu kembali lagi ke anaknya dan kembali lagi secara holistik bagaimana anak itu sebelum berpuasa dan bagaimana saat berpuasa. Kalau memang dia kuat ya tidak nggak apa-apa gitu. Dia tetap bersepeda, dia tetap naik turun tangga, dia tetap lompat-lompat semaunya dia ya gitu. Baik dokter.
Berarti memang puasa ini sangat-sangat holistik dan sangat-sangat membantu sekali ya dok. Iya. Bagaimana melatih disiplin anak Iya, juga ya dok. iya, belajar untuk mengendalikan emosinya. Tidak semuanya dalam kehidupannya ini harus segera dipenuhi seperti itu. Belajar untuk menghargai juga orang lain, belajar untuk menghargai waktu, ya seperti itu. Ya. Nah, dokter, kira-kira nih dok, tadi kan sudah disinggung dok, kalau misalnya kita sahur ataupun anak nanti akan sahur dan berbuka, dokter memang harus memiliki gizi seimbang sesuai isi piringku dokter. Nah, kira-kira tadi kan sudah disinggung beberapa kali seperti protein hewani, susu. Kira-kira ada nggak ya dok makanan ataupun gizi yang memang menu yang bisa disesuaikan untuk anak dokter? Kira-kira seperti menunya seperti apa dok contohnya? Iya. Kalau kita ngomong ini anak-anak ya, iya, dokter. Pengalaman lebih sebagai ibu rumah tangga dicampur dengan pengalaman sebagai konsultan tumbuh kembang ya. Kalau anak-anak itu biasanya akan suka makanan-makanan yang menurut dia menyenangkan. Jadi misalnya untuk anak-anak piringnya barangkali, penyajiannya, looknya seperti apa, tampilannya seperti apa gitu. Jadi kita bisa misalnya nasi nggak hanya sekedar dicentong gitu, pakai centong nasi, tetapi mungkin bisa dibentuk jadi bentuk tertentu bundar atau apa namanya, ada bentuknya seperti bunga dan sebagainya, atau mobil-mobilan kayak gitu ya. Terus kemudian juga misalnya ayam goreng biasa dengan ayam yang diberikan tepung, atau misalnya menggunakan istilahnya anak-anak sekarang itu ayam crispy kan akan lebih menyenangkan untuk mereka gitu ya. Terus kemudian juga ada puding tidak dalam bentuk susu yang glek-glek. Ada anak-anak yang tidak suka susu, memang misalnya nggak mau susu gitu ya, bisa digantikan bentuk susu yang lain. Apakah itu puding roti seperti itu? Puding roti itu masih bisa diberikan pada waktu sahur dokter Galang ya, karena kenapa? Masih ada susunya di situ, protein hewani ada di situ ya. Kemudian juga masih bisa ditambahkan keju di dalamnya, telur. Jadi kan nggak kelihatan sebagai telur yang utuh gitu. Jadi tergantung kepada orang tua membentuknya seperti apa. Biasanya kalau anak-anak akan lebih suka kalau menarik, sehingga dia bangun itu untuk memang masih dalam, karena pembelajaran ya. Aku harus bangun jam sekian ini untuk mendapatkan apa, masih gitu. Oh, makanannya mama selalu enak misalnya. Oh, bentuknya lucu-lucu misalnya. Oh, aku boleh makan ini dan itu. Jadi pada waktu dia bangun itu ada makanan yang menyenangkan untuk dia. Karena kadang-kadang para orang tua ya, terutama para mama ini ya, bunda ini sukanya itu tadi, berpegang pada apa yang diberitahukan oleh dokter Mira tadi, gizi seimbang. Pokoknya gizi seimbang nih, makanannya ya harus itu dihabisin gitu ya. Dia lupa ini yang makan mama atau aku gitu ya. Itu tolong diperhatikan juga dokter Galang ya. Jadi nggak apa-apa mengikuti apa yang menjadi menu favoritnya dia gitu. Karena jumlah, jenis, aneka ragam ya kita ajarkan perlahan-lahan pada anak kita. Ini ada makanan yang lain, ini ada makanan yang lain, kita ajarkan perlahan-lahan. Enggak, pokoknya mama masak ini, makan yang ini. Nah seperti itu. Jadi dia bisa belajarnya ya, tidak juga misalnya dia boleh mau semuanya yang dia minta, enggak juga begitu. Mungkin pilihkan 2-3 menu yang sudah kita sepakati. Besok kakak atau adik mau makan sahur pakai lauk apa, itu kita berikan fasilitasi sehingga dia bisa milih. Oh, yang ini itu enggak ada proteinnya loh adik, harus ada, pilih adik mau apa, telur atau ikan atau ayam atau daging. Mau telurnya diapakan, spesifik loh untuk anak kita ya. Jadi nanti dia ternyata sukanya dadar, sama mamanya dikasih telur mata sapi, itu juga bisa jadi pertengkaran ya. Hal yang seperti itu bicarakan dengan anak kita, dia maunya seperti apa. Jadi contoh-contoh menu adalah sangat-sangat bervariasi tergantung anaknya mau seperti apa, dan orang tua sebaiknya memfasilitasi jangan semaunya kita gitu. Jadi artinya tetap memenuhi gizi seimbang tetapi versi si anak gitu, jangan versi si ibu gitu. Nugget nggak boleh,
misalnya kayak gitu. Apa namanya, harus telur, ini mama masaknya cuma telur aja, nah kayak gitu. Itu hal-hal yang sebaiknya kita hindarkan pada saat kita mengajari anak berpuasa atau mengajari anak dalam aneka ragam makanan kita sehari-hari. Harus sabar, katanya anak kita diajarin sabar, orang tuanya juga sabar ya. Baik dokter, Iya. Berarti kalau misalnya dikembalikan lagi dok, sebagai membantu anak atau mengajarkan anak, mendidik anak untuk berpuasa ini kembali lagi kepada anak ya dok ya. Berarti secara tidak langsung kita tidak boleh membebani anak ya dok ya. Harus mengetahui, harus membuat dia mungkin saat sahur itu ada yang diinginkan, ada yang ada yang suasananya nyenengin gitu loh dokter Galang, nggak harus ini, harus itu gitu kan. Kalau kita dibuat suasana seperti itu kan nggak menyenangkan ya, untuk kita sendiri aja juga kalau dipaksa kan tidak menyenangkan ya. Sehingga nanti misalnya dari kegiatan dan kegiatan yang misalnya berpuasa itu menyenangkan seperti itu dok ya. Berarti nanti anak secara tidak langsung akan ya terus mengikuti kebiasaan berpuasa seperti itu ya dok. Iya. Apalagi lihat di lingkungannya gitu. Kadang-kadang mungkin ada boleh acara, kita mengundang, caranya ya supaya mungkin mau juga kita seperti mengundang saudara atau mengundang temannya yang seumuran sama anak kita, ayo kita buka bersama di rumah kayak gitu ya, untuk mengajarkan kepada anak-anak kita berbagi. Kita siapin buka puasa, jadi puasa itu mulai dari kecil sudah kita tanamkan, udah kita contohkan sehingga dia tidak melakukannya sebagai sesuatu yang beban gitu. Karena aku lihat mama sama papa juga bertahun-tahun melakukan hal yang seperti itu sama gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru, dan it's okay, dalam keluarga kita juga memang melakukan hal yang seperti itu ya, ditanamkan perlahan-lahan seperti itu. Baik dokter, menarik sekali ya dok kalau misalnya kita membahas tentang puasa pada anak ini. Banyak sekali yang bisa dipelajari dan mendidik anak bagaimana puasa itu tersebut dan bagaimana mendidik karakter anak ya dok ya. Salah satu cara untuk mendidik karakter anak melalui puasa ini ya dok ya. Nah baik dok, misalkan nih dok, kita sudah mengetahui bagaimana cara mengatur aktivitas, mengatur gizi anak saat berpuasa seperti itu dok ya. Lalu kira-kira ada nggak ya dok kondisi tertentu yang menyebabkan anak dilarang untuk berpuasa nih dok? Apakah mungkin anak mempunyai riwayat penyakit tertentu atau seperti apa dok? Ya tentu saja ya, kalau untuk anak-anak dengan kondisi khusus ini ya dokter Galang ya, misalnya dia harus minum obat dalam jangka waktu tertentu, tapi dia kepengen puasa, mungkin kita juga jangan nggak bolehin ya, tetap berpuasa dalam tanda petik, tetapi jam minum obatnya ya, jadi artinya puasanya sebetulnya ya nggak puasa ya, tetapi ya udah kakak bisa mengurangi makan dan minum, nggak ikut makan sama minum, tetapi obatnya tetap harus diminum kakak gitu. Jadi untuk anak-anak yang harus minum obat dalam jangka waktu tertentu sehari 3 kali atau 4 kali, tentu saja anak-anak seperti ini tidak kita anjurkan untuk puasa ya. Terus kemudian juga ada anak-anak yang gangguan metabolisme sehingga juga harus makan makanan yang tertentu dalam jadwal yang tertentu pula. Kemudian juga anak-anak yang dengan gangguan pertumbuhan, dokter Galang nggak boleh ya untuk puasa dulu, betulkan dulu pertumbuhannya sehingga nanti dia akan menjadi anak yang sehat, berkembang secara optimal, baru kita ajarkan untuk berpuasa seperti itu ya. Berarti secara tidak langsung memang untuk berpuasa ini kita membutuhkan kita pastikan dulu anak kita ini sehat ya dok ya, pastikan sehat. Setelah memang sudah sehat dan memang sudah pertumbuhannya optimal, baru kita bisa melatih dan meyakinkan anak kita untuk berpuasa. Mulai ikut belajar berpuasa ya. Nah baik dokter, kalau misalnya tadi kita sudah berbicara tentang gizi, tentang kondisi anak bagaimana saat anak itu harus berpuasa dan harus membatalkan puasanya tadi ya dok ya, sudah disinggung juga dok ya. Kira-kira ada nggak sih dok, ataukah perlu dok ini anak untuk mengonsumsi suplemen tertentu? Kan kadang memang ada orang tua yang ini sahur sama buka harus minum ini nih, harus makan ini biar nanti kuat saat puasanya, atau itu mengganggu isi piringku dok, misalnya anak merasa kenyang karena suplemen tertentu atau banyak sirup suplemen tertentu. yang harus seperti itu dok. Iya, jadi kalau untuk suplemen tertentu pada dasarnya kalau misalnya dia memang pertumbuhannya optimal, perkembangannya juga oke, nggak ada. Jadi kecuali pada anak-anak
di bawah 2 tahun ya ada suplementasi ini dan itu ya karena berkaitan dengan anak 1000 hari pertama, tapi kan tidak kita bicarakan pada tips untuk berpuasa ini ya. Jadi kalau kita rasakan bahwa pertumbuhan maupun perkembangannya optimal, tidak ada batasan atau tidak harus suplementasi tertentu. Tetapi kalau misalnya nih kita melihat dia itu makanannya itu aja, kurang bervariasi, mungkin boleh memberikan multivitamin, tapi enggak dalam bentuk misalnya seperti yang Dokter Galang sebutkan tadi, harus ini, harus itu, nah kayak gitu, sehingga dia akhirnya sibuk dengan suplementasi atau sirup atau apa-apa yang dipaksakan oleh orang tua tadi, sehingga tadi lo Dokter Galang akhirnya tidak menyenangkan lagi, tidak gitu loh. lagi gitu. Selama itu dilakukan dengan cara yang menyenangkan, dia juga, mama punya yang ini untuk kakak, rasanya jeruk misalnya, minum sirupnya sehari sekali aja misalnya. Jadi tetap sesuatu yang menyenangkan. Aku nggak suka mama yang itu, ya udah gitu. Kita mungkin bisa mencarikan bentuk suplemen vitamin yang lain yang tidak merek itu, kita carikan yang rasanya lain, kita cari yang bentuknya tidak sirup seperti yang dikunyah dan yang lain-lain, boleh aja Dokter Galang, tapi itu tidak ada patokan tertentu bahwa kalau berpuasa harus suplementasi apa yang tertentu, tidak ada gitu ya, tergantung pada keluarga masing-masing. Baik dokter. Sudah disinggung ya tadi ya, berarti teman-teman ya, berarti suplemen itu memang tidak perlu apabila anaknya memang sudah tercukupi secara nutrisinya ya. Nutrisinya baik ya dokter ya. Nah dokter, kira-kira nih dok, kalau misalnya berpuasa dokter, apakah itu menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi lambat dok? Atau misalnya itu bisa membuat anak menjadi kurang gizi atau bagaimana ya dok ya? Kira-kira dok. Jadi berpuasa ini kan tadi kembali lagi ke yang topik yang pertama awal, bahwa dilakukan 30 hari ya kalau dalam bulan Ramadan ini 30 hari saja. Itu tadi sebelum mulai puasa kita juga harus memastikan bahwa anak kita yang berpuasa ini pertumbuhan dan perkembangannya optimal dulu ya Dokter Galang ya, anaknya sehat jasmani dan rohani. Dia juga minta tidak ada sakit yang khusus, tadi sudah Dokter Galang sebutkan. Kalau sakit ini itu gimana dok, apakah boleh puasa gitu? Tentu saja kita tunda dulu, bukan kita tidak boleh, tidak sekarang ya kakak, nanti dulu setelah kakak sembuh kita tanyakan dulu kepada dokter apakah kakak boleh puasanya, misalnya karena dia sakit, oh boleh kakak, ternyata udah mama teleponkan ke dokter, udah mama kasih tahu dokter, tapi kakak cuma boleh sampai jam 12 kata dokternya, seperti itu. Jadi kita masih bisa memberikan persuasi kepada anak kita ya. Jadi kalau dalam waktu 30 hari, dan itu tadi Dokter Galang bahwa kita memberikan nutrisinya juga seimbang, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa pada anak kita ya. Justru yang terjadi sebaliknya tadi itu, secara fisik bahwa lambung kita, usus kita ini membaik karena ada waktunya untuk istirahat, tidak terus menerus menggerus makanan ya. Metabolisme tubuh kita juga mengikuti, jadi lebih lambat, lebih sensitif terhadap masukan gula dan sebagainya yang terus menerus dalam 1 tahun kita kita olah di dalam tubuh kita ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Loh kok bisa dokter? Karena pada saat berpuasa ini metabolisme lebih baik, yang istilah muncul oksidatif stres, sel-selnya seperti itu jadi berkurang Dokter Galang ya. Jadi sel-sel yang jahat dalam tubuh kita ini, dalam metabolisme ini jadi semakin membaik, produksinya jadi turun, seperti itu kalau untuk orang awam ya. Jadi kenapa berpuasa ini banyak manfaatnya juga dalam kesehatan kita ya. Jadi jangan khawatir untuk mengajarkan anak kita mulai berpuasa sejak dini ya. Baik Dokter Mira, terima kasih banyak Dokter Mira. Berarti bisa disimpulkan untuk melatih puasa pada anak ini kita mengenalkan dan memberikan suasana yang seru dan melatih anak untuk bisa mengikuti puasa ini tidak secara terbebani dan secara diktatoring gitu ya, seperti ya dok ya. Ayo puasa, makan ini gitu, kayak gitu-gitu ya. Berarti puasa sendiri ini banyak juga manfaatnya dok ya, sebagai kita sebagai umat muslim dan mungkin juga sebagai anak untuk melatih disiplin anak. Iya, tidak hanya fisik tadi ya. Tidak hanya fisik ya dok ya. Iya. Harus dipastikan untuk puasa sendiri anak-anak ini nutrisinya sudah tercukupi ya dokter ya. Baik Dokter Mira, mungkin ada take home message ataupun ada kesan yang disampaikan lagi, karena pertanyaannya sudah habis ini dok. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi nih dok, kira-kira. Iya, jadi
para ayah bunda sekalian, mama dan papa di rumah, kalau ingin mengajarkan anak kita untuk mulai belajar berpuasa, tolong untuk dikondisikan dengan suasana yang menyenangkan ya. Kita berikan keleluasaan pada anak kita untuk mulai berpuasa sejak dini sesuai dengan kemampuannya. Kita bisa mulai dari jam 10 pagi misalnya, kemudian jam 12 sampai terus asar, terus kemudian kita bisa sampai maghrib. Tadi itu kuncinya, saya sebagai dokter spesialis anak, khususnya dokter konsultan tumbuh kembang anak, bahwa latihlah anak kita untuk berpuasa sejak dini dengan suasana yang menyenangkan. Kemudian yang kedua juga dalam melatih untuk berpuasa, perhatikan juga kebutuhan nutrisinya ya, gizi seimbang. Kalau ini sudah kita penuhi dan kita juga memberikan contoh, jangan lupa ya para ayah bunda sekalian, insya Allah anak-anak kita akan lebih mudah untuk belajar berpuasa. Baik, ya. Terima kasih banyak Dokter Mira. Nah, buat teman-teman mungkin ataupun para hadirin sekalian, ibu dan pada bapak semuanya, jika ingin akan ada yang lebih ditanyakan, bisa nanti menghubungi Dokter Mira Irmawati sendiri ya dok ya. Nanti bisa dihubungi, bisa langsung kontak dan konsultasi bersama Dokter Mira ya dok ya. Baik Dokter Mira, terima kasih atas waktunya. Dan di sini untuk teman-teman dan para hadirin semuanya, jangan lupa klik lonceng pada akun Dokter Unair TV di YouTube dan mengikuti Instagram @dokterunairtv dan @fk_unair untuk mengetahui informasi yang akan datang dan episode-episode yang akan ada selanjutnya. Saya Muhammad Rai Galang Perdana selaku moderator talk show pada hari ini dan mewakili seluruh kru Dokter Unair TV berterima kasih atas partisipasinya, dan terima kasih kembali lagi kepada Dokter Mira sudah datang pada siang ini ya dok. Terima kasih kembali Dokter Galang. Sudah mengedukasi kami semua bagaimana cara untuk melatih dan mengenalkan anak kepada puasa. Baik Dokter Mira, waktu dan kru kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dokter Mira, selamat berpuasa. Selamat siang. Selamat siang dokter. Sama-sama, selamat puasa Dokter Galang.